Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri Mantan Mafia episode 11. Namun bukan itu tujuan mereka. Michelle tahu itu dan untuk memastikannya dia bertanya. "Kita mau kemana?" tanya Michelle hati-hati dalam bertanya. "Kita akan menyelesaikan masalahmu," ujar Nathan tanpa menoleh dan dia memutar kemudi mobil, membelokkan ke kanan dan Michelle tersentak dengan jawaban yang dimaksud oleh Nathan. "Kau benar-benar akan menggugurkan bayi ini, Tan?" ujar Michelle. "Tentu aja, apalagi?" ujar Nathan dengan santai. "Sudah kubilang, aku tidak mau aborsi, Nathan. Aku tidak mau." "Kau," ujar Michelle dan ucapannya menggantung. Sesaat memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Nathan saat ini. "Brengsek." "Terserah apa katamu," balas Nathan tidak peduli. "Yang pasti, aku tidak mau anak itu dan kau diam. Turuti saja aku. Karena ini juga untuk kebaikan kita berdua tahu," ujar Nathan dengan nada keras. Dia menginjak gas dengan semakin gila. "Tapi tidak begini juga caranya," teriak Michelle. "Berhenti, Tan. Aku nggak mau," ujar Michelle. Alih-alih mau bertanggung jawab, Nathan malah bilang kalau Michelle berisik dan malah marah. "Kamu mau membuat saya sedikit gentar? Nggak bisa. Aku bulat dengan keputusanku. Kau akan dihina semua orang. Teman-temanmu akan menjauh darimu. Dan anak itu, dia akan dikucilkan. Jangan anggap remeh hal-hal seperti itu," ujar Nathan. "Aku nggak peduli. Pokoknya kau harus berhenti," ujar Michelle. Nathan geram dengan ocehan Michelle dan memukul setir. "Kalau aku nggak mau nggak mau. Kamu mau apa, hah?" Nathan memotong kalimat Michelle dengan nada yang masih tinggi dan emosinya yang telah di puncak ubun-ubun. Dia meninju kaca mobil dan membuat Michelle sesegukan menghapus air mata yang membasahi pipinya. Michelle memegang handle pintu mobil. "Aku akan melompat dari mobil," ancamnya. Nathan tersenyum sinis. "Oh ya, silakan aja. Setidaknya aku nggak perlu repot-repot mengaborsimu," ujar Nathan dengan sinis. "Dan aku juga tidak perlu repot-repot mengantarkanmu ke sana," ujar Nathan. Membuat Michelle mengendurkan pegangannya. Bimbang, dia masih sayang akan nyawa. Tentu aja, dia masih menangis kini dalam diam dan membiarkan dirinya dibawa oleh Nathan ke tempat yang Michelle berani bertaruh akan menjadi neraka sementara baginya. Bagaimanapun juga, jauh di lubuk hati Michelle, dia benar-benar tidak ingin membunuh makhluk mungil yang bersarang di perutnya kini. Baiklah, itu tetaplah darah dagingnya. Dan apa yang akan dilakukan Nathan? Bayi tetaplah darah daging Nathan. Bayi itu tetaplah makhluk hidup, gumam Michelle. Malam semakin larut. Suara-suara kembang api dan bunyi trompet juga kelap-kelip lampu tak henti-hentinya terlewatkan oleh mereka. Bahkan langit di atas mereka terlihat begitu damai dan cerah. Meski belum bisa menghilangkan hawa dingin yang menyambar rata di detik-detik akhir tahun. Amat kontras dengan suasana di dalam mobil yang melaju cepat. Setiap mata angin yang membelah malam, kedua remaja yang lewat itu sudah lupa bagaimana rasanya lapar, lelah, ataupun haus. Michelle lelah menangis. Dia sudah banyak sekali menangis dan ketika merasakan kekejaman Nathan. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah dengan pagar tembok rapat dan tinggi. Nathan berhenti lalu mengecek nomor yang rumahnya berkali-kali sebelum mengajak Michelle untuk turun. Michelle refleks hanya memandang dengan tatapan memelas dan menatap Nathan. "Haruskah kita pulang aja?" ujar Michelle dan Nathan mencoba menepis pergelangan tangan Michelle yang kecil. "Kita tidak ada pilihan lain." Tapi Nathan hanya tak melanjutkan kalimatnya karena Nathan berjalan menuju pintu gerbang.
Mereka pun memencet bel pintu tersebut dan terbukalah dan keluarlah laki-laki tua yang heran sambil mengunyah siri dengan wajah keriput. Mata memicing dan rambut yang belum putih benar dan ujung jari yang tampak mengunyah kepala siri yang mengesankan genggamannya yang kuat muncul dari balik pintu itu. "Kalian siapa? Ada perlu apa?" tanyanya dengan penuh selidik dan ia menelan ludah tapi terlalu malu untuk mengatakannya. Kami kemari ingin meminta bantuan pada pemilik rumah ini." Nathan memberi semacam kalimat isyarat dan para pria tua itu memicingkan mata melihat kedua tamunya yang masih belia itu. Laki-laki dan perempuan masih sangat muda. Yang perempuan tampak gelisah dengan bengkak di sekitar mata. Datang di malam tahun baru. Alih-alih merayakannya bersama teman-teman, sepertinya ia sudah bisa menebak apa keperluan dua remaja ini di sini. Pria tua itu pun mempersilahkan keduanya untuk menyeberangi halaman yang luas dan menunggu di kursi ruang tamu yang cukup nyaman. Sementara dirinya akan meninggalkan sang tuan rumah yang cukup besar. Ada beberapa ruangan yang besar dan tangga spiral di sebuah selatan serta sebuah kamar mandi yang menempel di sudut ruangan. Aroma kamar mandi itu berbau karbol pekat hingga Nathan tidak bisa mencium bahkan dari jauh jaraknya yang 7 meter itu. Meski begitu, nuansa remang-remang dan mengkhawatirkan menguar jelas di rumah itu. Ada sesuatu yang tidak mengenakan di sini, bahkan untuk menghirup udaranya pun rasanya lumayan sesak. Tak ada yang berbicara. Michelle terus-menerus menunduk. 5 menit kemudian, muncul wanita parubaya dengan tampilan cukup anggun dan bercepol bertanya secara basa-basi pada Nathan, dan Nathan mengumpulkan nyali mulai menceritakan permasalahannya yang sebenarnya karena ulah mereka sendiri. Cerita yang singkat dan tidak bertele-tele karena Nathan juga tidak nyaman berlama-lama di sana. Setelah selesai mendengarkan penuturan dari tamunya, wanita itu tersebut memandang lekat-lekat Michelle yang jelas-jelas ketakutan terpancar dari air mukanya dan wanita tersebut yakin matanya wanita tersebut karena menangis. "Kamu Michelle?" tanya wanita tua itu. Michelle bungkam, tidak menjawab, terlalu gugup, dan Nathan menginjak kakinya diam-diam di bawah meja. Michelle pun tersentak dan menganggukkan dengan ragu. "Baiklah, aku mengerti," saat ujar si wanita bercepol itu. Dia bangkit dan berjalan untuk masuk. "Tunggu sebentar," katanya kemudian. Nathan yang mendengar seperti perintah menyiapkan beberapa sesuatu. Karena tak lama kemudian wanita telah memberikan isyarat pada Michelle saat untuk masuk ke sebuah ruangan di bawah tangga. Michelle hanya menggelengkan dan menatap dengan pandangan nanar. Mereka yang ditatap hanya dan menganggukkan kepalanya seolah berkata sudah masuk dengan sedikit paksaan dan tentunya gertakan dari Nathan. Akhirnya Michelle bangkit dan melihat wanita itu dan dia berjalan pelan. "Kau juga boleh menemaninya, nak," ujar wanita itu kepada Nathan. Nathan terpaksa mengatakan iya. Nathan mendekat ke arah pintu ruang di bawah tangga itu. Sekilas dilihatnya ada alat-alat kedokteran di ruangan itu. Michelle yang masuk ke dalam dengan takut-takut hanya sekilas melihat Nathan yang berdiri di depan pintu. Yang didengar oleh Nathan ketika gadis itu masuk ke dalam, "Nyonya, apakah sakit?" tanya Michelle dengan lirih. Pertanyaan tanpa jawaban, dan 10 menit kemudian baru terdengar lengkingan pilu Michelle dari dalam radius tinggi. Nathan tersentak kaget dan merinding menutup telinganya kuat-kuat. Tangisan Michelle pecah. Dia erat-erat membekap mulutnya dan hanya terlihat derai-derai air mata yang mengucur deras dari kedua matanya. Suatu perasaan hilang entah kemana. Sesuatu yang mendesak-desakkan dada Nathan itu muncul lagi, malah lebih intens, lebih kuat dan lebih menyakitkan. Ditambah lagi alasannya karena Keisha menangis karena melihat
kasus Nathan yang seperti ini. Kesha hanya mendengarkan kelakuan busuk itu. Benar-benar, entahlah, aku sulit menjabarkannya. Di luar gerbang kulirik yoga yang melihat kami dengan tatapan penasaran, terutama pada Kesha. Dia keluar dari mobil dan memandangku dan dia bertanya, "Ada apa?" Aku hanya menggelengkan dan menenangkannya. Satu tanganku terangkat memberikan tanda dan untuk memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun jelas kelihatannya tidak begitu. Kau, hanya itu yang keluar dari bibir Kesha. Dengan terbata-bata dia menangis dan terus beristighfar dengan pelan. Tentu aja siapapun yang menangis mendengar hal ini. Mungkin hanya orang-orang dengan kewarasan yang patut dipertanyakan saja yang tidak merasa tersentuh dengan kisah tentang pembunuhan terhadap makhluk mungil yang bahkan belum terbentuk sempurna itu. Namun melihat Kesha yang menangis, Nathan malah merasa berjuta-juta lebih brengsek daripada kala itu. Tak bisa ku pungkiri bahwa saat ini teriakan-teriakan dan kesakitan serta tangisan Michelle sempat kembali masuk ke dalam memorinya, menyelusup ke dalam liang telingaku seperti dulu. Aku buru-buru menggosok kedua tanganku, menepis bayangan suara tersebut dan cukup menyayat hati. Bayi itu Tan, kata Kesha di tengah-tengah tangisan yang pilu. Dia bahkan belum sempat untuk dilahirkan ke dunia ini. Kenapa kamu gak mengizinkan untuk melihat indahnya ciptaan Allah? Dia bahkan tidak sempat tahu muka orang tuanya, ujar Kesha. Kesha mengharu biru sesekali tersedak oleh tangisannya. Pertanyaan yang untuk pertama kalinya benar-benar menohok di hatiku. Aku terpukau sejenak, semua pertanyaan itu benar adanya. Aku memejamkan mata. Entahlah, ayo. Oh ya Allah, aku mohon buat wanita ini berhenti menangis. Aku takut semakin banyak air mata yang terjatuh dan dihitung oleh para malaikat dan wajahku dengan kasar. Aku waktu itu benar-benar kalut Kesha dan kalimat itu tergantung tanda bahwa tidak ada alasan untuk menjelaskannya. Terlebih terhadap wanita yang sedang menangis di depanku, itu adalah kelemahan laki-laki. Aku ikut-ikutan beristighfar pelan dan sungguh-sungguh berharap Kesha akan berhenti untuk menangis. 5 menit yang serasa 1 abad ini berakhir dan Kesha yang berhenti menangis dan menghapus sisa-sisa jejak air mata yang mengalir di pipinya. Dan bagaimana dengan Michelle, Nathan? Akankah dia selamat? Apa kamu tahu dia di mana sekarang? Kesha menanyakan banyak hal. Aku tertegun. Seharusnya dia memang selamat, jawab Nathan. Kemudian dan Kesha memandangku skeptis. Seharusnya dia memang selamat saat itu. Namun karena kebodohanku, Aku meneliti sekitar untuk memastikan bahwa benar-benar hanya Kesha yang mendengarkan. Kesha yang melihat tingkahku itu juga turun melihat sekitar dengan pandangannya. Mengapa? Tanya Kesha penasaran. Nathan berdiri dan berjalan bolak-balik dengan gusar, telapak tangannya sampai lecet dan sedikit berdarah. Karena ia tak henti menancapkan kuku di sana dan harusnya itu sakit. Namun ia sudah tidak bisa merasakan apapun. Dalam ketegangan ini, bagaimanapun suara Michelle yang bilang itu lebih terdengar miris dan membuat telinganya ngilu. Dia tak pernah benar-benar membayangkan bagaimana orang yang diaborsi. Yang sebenarnya yang dia tahu hanya ada beberapa percakapan dengan temannya yang lebih dewasa. Aborsi itu ya hanya seperti itu. Iya, itu aja. Maksudnya pijat perutnya, lalu keluarkan gumpalan darah entah apa itu, dan selesai. Tapi ini benar-benar mampu membuat Nathan bernafas dengan teratur. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Rame. Jeritan-jeritan Michelle yang mengerikan tertelan oleh bisingnya malam tahun baru. Kalaupun ada yang mendengar, hanya 3 kemungkinan. Pertama, mereka telah terbiasa dan tahu pekerjaan busuk di rumah ini.
Yang kedua, mereka mengira ini adalah hasil hayalan audio dari otak mereka yang kemudian menciptakan sebuah banyak hayalan yang tidak cukup bagus untuk diingat. Dan yang ketiga, karena ini malam tahun baru, siapa yang peduli? Ini sudah suara jeritan Michelle. Suara itu akhirnya mulai pelan dan melemah. Nathan menduga ritual ini juga sudah selesai. Berakhir sampai di sini. Dia menoleh ke ruangan tempat kejadian itu dilakukan. Terdengar suara langkah wanita itu keluar. Wanita itu hanya melirik sejenak lalu langsung melesat entah kemana. Dengan takut-takut Nathan masuk ke dalam ruangan yang di bawah tangga tersebut. Tangannya gemetaran ketika hendak mendorong pintu kayu itu, dan dia mengibaskan sejenak sembari mengumpat. Pintu terdorong ke dalam dan sebuah pemandangan tak lazim menjemputnya. Nathan sempat berlari ke kamar mandi yang terdengar dia muntah di sana. Perutnya seperti digulung-gulung hebat dari dalam dan dadanya ditekan dengan kuat-kuat. Dan Nathan masuk lagi ke dalam, dan seseorang perempuan, mungkin adalah asisten, yang sedang membersihkan darah di tubuh Michelle. Wajahnya memucat dan tampak lesu. Jika dia tidak menoleh pada Nathan si rambut cepak, Nathan pasti sudah menyangka bahwa Michelle sudah meninggal. Nathan cukup dekat berada di ujung kaki Michelle. Sang asisten yang selesai membersihkan Michelle pun menjawab dengan enteng, "Itu bayinya." Kemudian beranjak pergi dan meninggalkan pasangan muda-mudi itu. Setetes air mata Nathan meluncur pelan di pipinya tanpa dia sadari. Kemudian ketika butiran kristal itu menyentuh bibirnya dan tersadar dan buru-buru meneliti lebih detail lagi. Benda hitam berdarah tersebut kecil, hitam menggumpal, bentuknya tak beraturan, berlumur darah amis, tapi pernah hidup, dan kini kehidupannya telah terkoyak dan terenggut dalam beberapa jam tadi. Michelle yang mengangkat tangannya dan melihat begitu lemas berusaha merayu Nathan. Meski tidak tahu, tubuh Nathan bergerak sendiri dan menyambut jemari Michelle. Remaja lelaki itu berlutut di sisi ranjang tempat Michelle berada dan sedikit melirik Michelle. Dengan susah payah setelah penderitaannya tadi, air mata mulai kembali menuruni setiap inci wajahnya. Michelle telah mengatakan kata sakit, terus saja mengatakan rasa itu. Hanya itu sementara, Nathan tidak bisa berbuat apa-apa. Terus tertunduk sembari menggenggam jemari Michelle. "Kalau kalian sudah selesai, cepatlah pergi. Jangan lupa untuk membawanya, nak," ujar wanita tua itu dan tiba-tiba menunjukkan Nathan. Dan Nathan melihat janin itu lalu memandang Michelle dan membantunya untuk bangun. Bagaimanapun dia tidak tega melihat gadis yang terlihat pucat dan lemas. Setelah selesai membungkus mayat janinnya, keduanya pamit pergi. Nathan menyelipkan beberapa lembar uang sebagai bayaran untuk pembunuhan itu tanpa berterima kasih. Lagi pula untuk apa mengucapkan terima kasih, karena setelah apa yang dia lakukan, mereka benar-benar hal yang sangat kejam. Mereka menuju ke dalam mobil dan di sana menunjukkan pukul 12. Tidak beberapa lama menit menjelang pergantian tahun baru, namun suasana di dalamnya benar-benar buruk. Michelle menatap kosong ke depan, air matanya masih mengalir konstan, dan Nathan diam. Dia merasa bersalah, namun juga sudah mengambil keputusan yang menurut dia baik. "Sekarang kita sudah aman," ujar Nathan yang melihat Michelle menangis dalam diam. Mereka tidak sempat kebingungan mengurus mayat itu. Jadi Nathan memutuskan untuk meletakkan bungkusan tersebut ke dalam mobil, dan ini sungguh-sungguh kejam perlakuannya terhadap sesuatu yang pernah hidup. Membuangnya ke pembuangan terakhir yang akan mereka lewati nanti. "Membuang barang bukti bukan itu, Tan," ujar Michelle. Nathan diam. "Sakit rasanya, Nathan, sangat sakit," ujar Michelle menahan rasa sakitnya dan menggigit bibir.
Akan tetapi, Nathan seperti sebongkah es yang meluncur ke lambungnya dengan cepat, namun yang ditanya keras kepala. Ia berusaha membela diri. Lama-lama juga sembuh, yang penting kau banyak istirahat. Dan kita sudah aman sekarang. Dan ujar Nathan terpotong, sangat terkejut. Tiba-tiba saja Michelle memuntahkan darah. Fokus Nathan terbelah antara Jalan dan Michelle. Michelle, ada apa? Kau tidak apa-apa? Teriak Nathan kalut. Apakah memuntahkan darah dalam jumlah yang banyak bisa disebut tidak apa-apa? Sudah jelas sekali bahwasanya Michelle dalam keadaan super buruk. Nathan memegangi bahu Michelle untuk menahan tubuhnya. Lantai mobil di bawah kaki Michelle mulai ternodai oleh darah. Bau amis yang busuk bercampur menjadi satu. Benar-benar panik. Bukannya berhenti, dia malah semakin melajukan mobilnya dengan lebih kencang, melewati dengan gesit kerumunan orang-orang. Nathan berbelok ke jalur kecil menghindari macet. Juga kalau ada razia polisi, dan beberapa kilometer kemudian dia menemukan sebuah toilet umum yang berdekatan dengan pasar tradisional. Dan Nathan menghentikan mobil di sana. Ia memandang Michelle yang kini sudah berhenti muntah dan bersandar dengan lunglai pada sandaran mobilnya. Nafasnya tersenggal-senggal, matanya mulai memutih. Michelle, kau kenapa? Hei, jawab aku, Nathan bertanya dengan gusar. Michelle tidak bisa menjawab. Beberapa kali bibirnya bergerak seolah ingin mengucapkan kata sakit dan rumah sakit. Karena benar-benar buntu, Nathan menggoyang-goyangkan tubuh Michelle, dan Nathan berharap dengan begitu kesadaran Michelle tetap terjaga. Alih-alih sadar dan membuka mata, kepala Michelle terkulai ke kanan dan segalanya hening untuk beberapa detik. Nathan melongo selama itu, kemudian buru-buru memeriksa detak jantung, denyut nadi, dan nafas Michelle. Tapi nihil, Michelle meninggal malam itu juga. Tetapi di malam tahun baru, ketika semua trompet karton ditiupkan keras-keras, ketika semua lampu dimatikan, digantikan oleh percikan letusan kembang api yang mewarnai langit malam, ketika semua yang meneriakkan makan tahun baru dengan riang, embel-embel selamat tahun baru di malam pergantian tahun yang semarak. Tidak ada yang mendengar kesakitan Michelle. Nathan benar-benar sial malam itu. Dia mengacak rambutnya sendiri, kepalanya terasa dihantamkan berkali-kali, dan dia masih bisa mengumpat dan memukuli setir. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Beberapa menit setelah berlalu, Nathan masih di dalam mobil bersama dua mayat. Akhirnya matanya melayang ke arah toilet umum itu. Entah iblis mana yang memasukinya hari ini. Nathan keluar sambil membawa bungkusan mayat janin, lalu masuk ke dalam toilet yang remang-remang dan berbau pesing. Selanjutnya, dengan tidak manusiawi, Nathan melemparkan mayat tersebut ke sebuah lubang toilet dan mengguyurkan air banyak-banyak. Kemudian kembali ke mobil, membawa mayat Michelle dan menggendongnya dan meletakkannya di lantai yang lembab. Nathan gemeteran ketika dia meletakkan mayat Michelle dan mengunci pintunya dari luar. Mengunci sedemikian rupa agar tampak bahwa pintu tersebut terkunci dari dalam. Selanjutnya, Nathan membersihkan lantai mobil yang terkena muntahan darahnya Michelle dengan cepat, lalu melarikan diri dari sana, menginjak gas tanpa ragu. Rasa takutnya justru membuatnya menjadi pemberani tingkat dewa. Dini hari dia sudah melesat dengan kencang dan brutal. Pikirannya kacau, mungkin ini efek dari perbuatan bejatnya barusan, atau perasaan bersalah yang ada di pikirannya. Kini Nathan pulang dan bersembunyi. Baginya saat ini rumah adalah tempat ternyaman baginya.
Segera setelah memarkirkan mobil di pekarangan rumah, dia mencabut kunci mobil, masuk ke dalam rumah yang masih sepi, berlari menaiki tangga dan melompat ke atas ranjang. Tubuhnya gemetaran hebat di dalam selimut tebalnya. Benar-benar takut atas tindakan dalam hidupnya. Inilah ketakutan terbesar yang pernah dialaminya saat SMA. Akan tetapi semenjak melakukan pembunuhan anak dan teman dekatnya itu dan melupakan semuanya, Nathan mulai kembali ke tabiat jahatnya. Setelah dewasa, dia semakin brutal dan menjadi pembunuh bayaran, seorang mafia kelas kakap. Itu semua hanya ia lakukan untuk melupakan pembunuhan pertamanya. Pembunuhan yang ia lakukan kepada darah dagingnya sendiri. Bersambung.